Langkah catur Bapak Jokowi di luar dugaan, bikin kaget. Ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, kemudian yang terakhir Rismon. Tanpa turun tangan langsung ini Bapak Jokowi sekarang untuk menghadapi, melawan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah inilah saatnya mereka riwayatnya tamat sudah. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis ya. Nah, ini bergabung di situasi hangat, akrab. Di sini ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, bersama dengan Andi Azwan. Yang kita tahu selama ini bagaimana kalau mereka ini bertemu di acara TV, bisa kita bilang merupakan musuh bebuyutan. Tapi sekarang ini di situasi akrab dan beberapa orang lainnya. Ditambah lagi nanti dengan janji Rismon yang mengatakan akan membongkar habis rahasia-rahasia Roy Suryo dan para tersangka lainnya. Ditambah lagi nih teman-teman, katanya ada info terbaru. Kalau bulan April ini, mereka kasus ini akan di P21. Penahanan para tersangka. Tanya saya, apakah ini sosok Dokter Tifa atau sosok dari alam gaib? Waduh. Maksudnya apa? Dihajar ini. Iya. Kan ahli prediksiologi. Kan ahli ya, kemampuannya itu yang disebut sebagai kemampuannya ini disebut sebagai admin ya. Ya, orang-orang ini turmul ini senjatanya selalu begitu ya. Senjatanya itu orang lebih IQ-nya setara dengan IQ simpanse. Mampunya cuma menghina tanpa dasar. Betul ya, bukan mulai. Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Ya, ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas Aiman, orang seperti ini nggak boleh bicara dong. Ini bukan rakyat bersuara. Wah. Tidak boleh ya, tidak boleh di rakyat bersuara. Orang menghina orang seenaknya sendiri. Saya kasih Ya, contoh. tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh ya. juga. Kan selama ini dikatakan itu. Kan begitu. Aduh, berjalan ini. Emosi nih Dokter Tifa teman-teman. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi, rasakan akibatnya. Pasal 32, 35, dia melakukan edit manipulasi, rasakan akibatnya. Yang jelas di sini adalah Kalau saya lelaki, apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kalau saya Dengan gelar perkara khusus, sangat ini memalukan menyatakan bahwasanya Andi Azwan teman-teman di sini berhasil memancing emosi Dokter Tifa. Ya kenapa? Emang cuma mereka saja yang bisa mengeluarkan kata-kata yang seperti yang dikeluarkan oleh Andi Azwan. Padahal ini bukan seberapa loh. Enggak seberapa dengan lontaran kata-kata yang dikeluarkan oleh Dokter Tifa, Roy Suryo ke Bapak Jokowi. Giliran cuma disentil dikit aja langsung emosi. Apalagi kan kita dengar bersama di sini tadi. Kalau Dokter Tifa menyebut otak atau IQ simpanse untuk termul, dikatainya Andi Azwan di sini. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, komen-komen di bawah ini. cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Itu omongan tidak sopan. Masa sopan? Dengar congornya Roy Suryo ya. Selalu dia berkata itu adalah semua bohong. Karena semuanya itu dialah yang paling benar. Ya. Jadi protes. Bilang congornya Roy Suryo. Cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. Jadi omongan itu. Oke. Jadi cabut omongan itu. Itu omongan tidak sopan. Masa sopan? Roy Suryo, Refli Harun marah lagi teman-teman. Cuma gegara disebutin kalimat congor oleh Andi Azwan. Berhasil lagi nih dipancing amarah mereka, emosi mereka oleh Andi Azwan di acara TV. Tuh kedengaran jelas tadi. Menuntut supaya mencabut kata-kata, kalimat atau kata ini congor. Waduh, ini gimana nih teman-teman?
Menurut pendapat kalian? Artinya di sini dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena merasa prihatin ya dan kecewa. Artinya dalam penegakan hukum yang belakangan ini yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya di unit Kamnek Polda Metro Jaya sehubungan dengan perkara pidana yaitu klaster kedua. Hampir sama kaitannya, cuma kita bukan berbicara tentang ijazah palsunya, ya, tapi penegakan hukumnya, di mana di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, heboh ini teman-teman, ada 17 purnawirawan TNI yang menggugat Polda Metro Jaya. Tujuannya ini mempermasalahkan soal perkara yang menjerat oleh kubu Roy Suryo CS, meminta supaya kasus ini dihentikan dan diteliti ulang. Apa tujuan dibalik ini semua, teman-teman? Apakah mereka bertujuan untuk menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Atau ada motif lain, teman-teman? Rismond mengakui ia keliru, sehingga ia telah mendeklar ijazah Pak Jokowi asli. Pandangan Abang seperti apa? Ya, terima kasih Bang Fitra. Kalau kita lihat kemarin waktu si saudara Rismond ini lah ya, waktu masih nantang kita lah gitu kan. Tapi kita tidak ladeni, artinya kan kita nggak mau juga cari musuh apa dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang berubah di sini waktu hasil penelitiannya itu dibantah oleh seseorang yang mengirimkan informasi berupa buku, berupa e-book Mas Joshua. Yeah. Nah, e-book itu dia menjelaskan secara fisika maupun teknik-teknik untuk membantah teori yang 400 halaman itu, Bang Fitra. Oh, ada bukunya juga ya? Ada. Okay. Nah, waktu saya dikasih juga oleh Mas Joshua, saya baca hampir sama dengan apa yang kami lakukan antara dengan Mas Joshua dan saya juga untuk melihat bahwa ijazah Pak Jokowi, ijazah Bapak itu kita lihat dari watermarknya lalu lintasan merah. Nah, ini dipertegas lagi oleh seseorang ini yang mengirim ke Mas Joshua bahwa hasil penelitian ini sudah sangat mendekati kebenaran gitu. Okay. Dan kenapa dia bisa ini? Kenapa bisa ini kan salah satunya laporan ini, Bang Fitra, laporan Bang Billy. Oh iya, nah, itu sebenarnya yang dua kunci utama itu yang dia mulai berpikir. Karena saya lihat dari gerak-gerik raut wajahnya dia merasa risau setelah adanya laporan daripada Bang Bill offside kan gitu. Nah, ini menurut Roni Teguh setelah diwawancarai oleh Bang Fitra, dia ini belak-belakan kenapa Rismond minta maaf ke Bapak Jokowi dan meminta RJ. Dan ini yang lebih menghebohkan, teman-teman. Roy Suryo, Dr. Tifa dan rombongannya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba aja secara mendadak mereka kaget. Ternyata Rismond telah minta maaf, telah datang ke kediaman Bapak Jokowi mengajukan RJ. Nah, dari analisis yang disampaikan oleh Roni Teguh, ada dua alasan kenapa Rismond mengajukan RJ. Pertama, ya memang dari penelitiannya setelah dia teliti bahwa memang ijazah Bapak Jokowi itu asli. Kedua, karena ada juga kasus yang menjeratnya, yaitu dugaan pemalsuan dokumen alias ijazah. Tapi poinnya teman-teman, ini Rismond telah berjanji bakalan berada di kubu Bapak Jokowi, mengungkap Roy Suryo CS siapa-siapa saja yang berhubungan dengan mereka, dan apa motif selama ini yang membuat gaduh, kenapa masalah ijazah ini tidak pernah clear. Mari kita tunggu teman-teman. Ini buat masyarakat Indonesia. Peradilan nanti ini adalah peradilan sangat mudah. Ya. Karena UGM
tidak pernah menyatakan ijazah ini palsu. Betul. Sedangkan lembaga yang berwenang menyatakan legalitas daripada ijazah itu menyatakan asli. Asli, betul. Seandainya ijazah ini palsu, orang pertama yang melaporkan itu adalah UGM. Nah, Betul. mereka hanya karena berdasarkan unggahan tanpa memiliki dan ijazah asli pembanding maupun tidak memiliki legal standing, mereka hanya tujuan untuk mempermalukan. Dari awal saya katakan ini motif ekonomi. Masyarakat perlu ketahui persidangan ini sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Harusnya mereka nggak usah tanpa persidangan di penjara aja sesuai tuntutan maksimal 5 tahun. Kenapa? Farhad Abbas mengatakan perkara ini, persidangan ini nanti bakalan singkat. Kenapa teman-teman? Karena instansi yang mengeluarkan ijazah UGM itu tidak membantah, bahkan mengatakan kalau iya Bapak Jokowi merupakan alumni mahasiswa di UGM dan telah wisuda, kemudian ijazahnya telah diserahkan langsung ke tangan Bapak Jokowi. Udah selesai, clear. Cukup sampai di sini, berarti siapa-siapa yang tersangka tadi lalu digiring pelan-pelan masuk bui. Nah itu dia teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar yang ada di bawah ini.